Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembahasan soal UTBK Soshum Geografi. Pada video pembahasan soal kali ini, soal yang akan kita bahas terkait dengan materi dinamika atmosfer. Mari kita sama-sama lihat soalnya. Perhatikan tabel gas rumah kaca di bawah ini. Di sini merupakan tabel yang berisikan kontribusi beberapa gas rumah kaca penyebab pemanasan global. Berdasarkan data tabel tersebut, maka pernyataan yang sesuai untuk menjelaskan penyebab pemanasan global yaitu, kita lihat opsinya. A. Isi tabel tersebut kurang tepat. Seharusnya uap air dan awan bukan termasuk bagian dari gas rumah kaca karena terbentuk secara alami melalui proses evaporasi oleh sinar matahari. Sehingga gas rumah kaca utama adalah emisi gas yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia seperti karbon dioksida dan metana. Kemudian opsi B, dominasi kontribusi uap air dan awan dalam pemanasan global disebabkan karena evaporasi air di muka bumi terjadi hampir di seluruh wilayah. Sedangkan emisi gas buang seperti metana dan karbon dioksida hanya terjadi di wilayah tertentu. Kemudian opsi C, konsentrasi uap air dan awan sebagai gas rumah kaca yang tertinggi sangat wajar, mengingat komposisi gas terbanyak di atmosfer didominasi uap air. Kemudian kita lihat opsi D, karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang paling utama, mengingat setiap makhluk hidup di permukaan bumi mengeluarkan gas tersebut saat bernafas. Selain itu, berbagai kegiatan manusia seperti pembakaran hutan, industri, dan transportasi juga turut menyumbang emisi gas karbon dioksida ke udara. Kemudian opsi yang terakhir, yang E, perbedaan tingkat penguapan air yang sangat tinggi di berbagai belahan dunia menyebabkan kurangnya dampak yang disebabkan oleh uap air terhadap pemanasan global. Oke, itu opsinya. Panjang-panjang ya. Sekarang kita lihat kembali soalnya. Seperti yang disebutkan pada soal bahwa tabel ini berisi persentase dari kontribusi beberapa gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Ada uap air ya, kemudian ada karbon dioksida, ada metana, dan ada ozon. Di tabel ini bisa kita lihat bahwa kontribusi yang paling banyak terhadap gas rumah kaca adalah uap air, di mana kontribusinya 36-72%. Sedangkan gas-gas lainnya ini kontribusinya hanya sedikit terhadap pemanasan global ini. Kita kembali lihat opsinya. Oke, dari kesimpulan yang sudah kita ambil, maka uap air dan awan merupakan gas dengan kontribusi efek rumah kaca tertinggi dibandingkan gas lain di udara. Sehingga pilihan jawaban A, D, dan E salah. Oke, untuk lebih jelas mari kita lihat opsi A. Di opsi A disebutkan bahwa tabel tersebut kurang tepat. Nah, jelas di pertanyaan yang ditanyakan adalah kalimat atau pernyataan yang mewakili isi tabel tersebut. Nah, di sini dikatakan kurang tepat. Itu tentu sudah tidak mewakili ya. Kemudian di sini seharusnya uap air dan awan bukan termasuk bagian dari gas rumah kaca. Ini sudah salah ya, karena sudah jelas tercantum di tabel bahwa uap air itu merupakan bagian dari gas rumah kaca. Lalu di sini juga disebutkan gas rumah kaca utama adalah emisi gas yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia seperti karbon dioksida dan metana. Di tabel tadi, karbon dioksida dan metana menyumbang kontribusi yang sedikit untuk pemanasan global ini. Jadi opsi yang A salah. Kemudian tadi opsi D dan E juga salah. Kita lihat tadi opsinya. Karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang paling utama. Nah, ini juga sudah salah di sini. Karbon dioksida ya disebutkan merupakan gas kaca yang paling utama. Sedangkan di tabel yang paling utama itu adalah uap air ya. Jadi jelas yang D opsinya salah. Kemudian yang E, perbedaan tingkat penguapan air yang sangat tinggi di berbagai belahan dunia menyebabkan kurangnya dampak yang disebabkan oleh uap air. Oke, di sini ada kata kurangnya dampak dari uap air terhadap pemanasan global. Jelas ini berbeda atau bertentangan dengan isi tabel ya, di mana uap air merupakan gas yang berkontribusi paling banyak terhadap pemanasan global. Berarti kita sudah bisa mengeliminasi opsinya A, D, dan E salah, berarti tinggal B dan C. Kita lihat yang B untuk penjelasan lebih
Jelasnya dari yang B ini. Nah, uap air dan awan merupakan gas yang memiliki kontribusi dominan dalam pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh keberadaan air yang sangat melimpah di permukaan bumi dan evaporasi air yang hampir terjadi di seluruh wilayah permukaan bumi. Tingkat evaporasi air ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan emisi gas karbon dioksida atau metana yang sebagian besar dihasilkan oleh aktivitas manusia di tempat-tempat tertentu saja atau tidak merata di hampir seluruh wilayah permukaan bumi. Oke, dari penjelasan opsi B ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat yang mewakili isi dari tabel adalah opsi yang B, di mana dominasi kontribusi uap air dan awan dalam pemanasan global kontribusinya paling banyak. Kita lihat opsi yang C, untuk memastikan bahwa jawaban yang benar adalah opsi B. Konsentrasi uap air dan awan sebagai gas rumah kaca yang tertinggi sangat wajar, mengingat komposisi gas terbanyak di atmosfer didominasi uap air. Oke, di sini ada kesalahannya di mana? Yaitu di komposisi gas terbanyak di atmosfer didominasi uap air. Pernyataan ini salah ya, karena komposisi gas terbanyak di atmosfer adalah nitrogen, bukan uap air. Sehingga pilihan jawaban yang C itu salah. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video pembahasan soal berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.